Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Smart People yang terkasih. Saat ini mengucap syukur kalau saya diberikan kembali kesempatan untuk berbagi kisah hidup supaya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Di saat ini saya mau bercerita tentang kehidupan saya yang saya beri tema mengucap syukur, give thank, mengucap syukur. Kenapa saya beri judul begitu? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan saya tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Dulu Bapak Ibu, seringkali saya kalau mengucap syukur itu pada saat-saat keberuntungan terjadi di dalam kehidupan saya, keberhasilan, kelimpahan itu terjadi di dalam kehidupan saya, dan saya mengucap syukur. Rasanya mudah untuk mengucap syukur bila mana seseorang itu mengalami kelimpahannya. Tapi tidak demikian dengan orang yang hidupnya lagi terpuruk, lagi jatuh di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, dalam kesehatan, atau dalam apa saja. Pasti susah untuk mengucap syukur, meskipun itu orang percaya. Tapi kisah ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana dulu saya pernah mengalami proses daripada Tuhan. Ketika dulu saya diangkat Tuhan, waktu roda itu di atas, kita mengalami kelimpahan yang gak berhenti-berhentinya. Tapi ketika proses Tuhan mulai terjadi dalam kehidupan kami, dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami, semuanya habis semuanya. Jadi kita itu sampai di titik minus. Itu yang saya alami. Itu gak terjadi sebentar, tapi cukup lama. Sakit memang sakit, sedih memang sedih, susah, iya. Saat itu kami gak mengerti kemana kami harus cari pertolongan, ya. Karena kami waktu itu sudah Kristen tapi belum mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan. Ketika kami mulai mencari Dia di dalam satu komunitas, ada beberapa hal yang harus saya tangkap. Jadi firman Tuhan itu yang menguatkan saya. Ketika dalam komunitas itu ada sharing-sharing firman Tuhan yang disampaikan, dan yang sampai saat ini terngiang-ngiang di dalam kehidupan saya, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 6 yang bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang saya tangkap waktu itu. Dan saya renungkan berkali-kali Bapak Ibu ayat ini. Dan saya mencoba untuk mengucap syukur meskipun belum terjadi apa-apa. Saya mengucap syukur terus, ya Tuhan, mengucap syukur, terima kasih. Kalau memang ini datangnya daripadamu, aku mengucap syukur. Yang kami alami, saya bersama istri saya ya belajar kuat. Terus mengikuti komunitas itu. Kita terima firman-firman itu. Yang tidak bisa terima saat itu adalah anak saya. Anak saya yang dulunya kecilnya itu merasa semuanya terpenuhi, semuanya bisa merasakan hal-hal yang enak dia. Tapi suatu saat ketika Tuhan proses kami,
Dan kami jatuh, anak saya tidak bisa terima. Dia jadi pendiam, pemurung, ya. Akhirnya dia suka menyendiri di sekolahnya itu. Akhirnya saya sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, saya berusaha untuk mencoba menguatkan anak saya. Saya sering ngomongi dia meskipun dia waktu itu masih kecil ya, waktu SMP. SMP saya berikan pengertian demi pengertian. Saya belajar semua itu dengan segala hal yang gak enak. Istri saya pun mulai belajar berdoa, kami mulai bertekun berdoa. Akhirnya Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tapi cara Tuhan menjawab itu tidak langsung sekaligus, tapi perlahan kami dipulihkan. Pertama, apa yang kami terima, kami terus mengucap syukur. Meskipun bagi orang lihat itu adalah sesuatu yang ialah hanya segitu aja. Tapi bagi saya, dari saya yang berada di titik minus, menjadi kuat. Oh, inilah pertolongan pertama Tuhan. Dari awal saya terus mengucap syukur. Saat Tuhan memberikan sesuatu, saya mengucap syukur. Memang tetap tidak ada yang istimewa, tapi tetap saya mengucap syukur. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih indah, nggak ada yang lebih tapi tetap mengucap syukur. Terlebih-lebih ketika kami itu dalam kondisi minus, kami itu masih diberikan kesehatan. Saya tetap mengucap syukur. Mengucap syukur kami itu terus menerus. Bahkan di dalam setiap kami mesbah bertiga sama anak istri saya, hati kami sepakat tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang harus kami lakukan satu-satunya untuk menguatkan iman kami, Bapak. Dan ketika saya sudah dipulihkan, saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengembalakan di gereja ini pun, awalnya ada sesuatu yang tidak enak. Jadi gereja itu kosong karena tadinya ada taburan-taburan itu oleh pengurus lama itu. Diambil semua, mereka memisahkan diri dari kami. Ya, itulah yang harus kita terima. Dari awal gereja ini nol, kami tetap mengucap syukur dengan doa. Akhirnya terpenuhi, Tuhan penuhi semua. Memang awalnya ya sakit, apa yang kita alami itu gak enak, serba gak enak. Kita setiap pagi bangun, 3:30 datang ke gereja. Meskipun gereja itu kosong, kami berdua dengan istri. Kadang ada lagi jemaat 1-2 orang yang ikut gabung. Tetap kami alami hal seperti itu. Kami tetap mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sesuatu yang memperkuat iman kami. Lambat laun Tuhan dengar dan Tuhan penuhi semua, Tuhan pulihkan. Dan pengalaman dalam diri saya, pribadi saya itu tidak mengerti Bapak Ibu. Ketika saat saya berada di mimbar, ada salah satu jemaat melihat saya itu pucat. Jadi kondisi saya mungkin lemah, tapi saya nggak merasakan itu. Ketika turun dari mimbar, dia ngomong sama saya, "Bapak kok pucat? Bapak sakit?" "Oh enggak." Tanpa saya rasakan hal itu. Ternyata suatu hari istri saya ditelepon sama teman untuk diajak periksa. Nggak tahu, istri saya kan mungkin gemuk, ayo tusuk jarum supaya kelihatan seger atau bagaimana dan bagaimana. Istri saya itu takut jarum, akhirnya saya yang diajak itu. Bapak aja yang diajak. Barangkali nanti tahu apa sakitnya. Ketika saya diperiksa, ternyata itu ada pengentalan darah di dalam tubuh saya yang saya tidak mengerti. Saya ini seumur hidup gak pernah check up, gak pernah apa Bapak Ibu. Akhirnya saat di sana itu saya langsung diinfus. Waduh, selama 3 hari diinfus saya. Dan sekali infus itu 3 ampul atau 3 botol ya. Sekali infus.
Ini yang terjadi dalam diri saya ketika saya sudah selesai diinfus, saya jadi seger, jadi pulih lagi. Inilah cara Tuhan. Dia itu baik. Ketika saya mau jatuh sakit yang tanpa saya ketahui sakit saya, tiba-tiba Tuhan tunjukkan bahwa saya sakit melalui seseorang dan saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dan saya kembali seger, kembali sehat. Luar biasa. Dengan mengucap syukur. Ini yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. Kenapa saya harus mengucap syukur terus? Karena mengucap syukur itu ternyata Bapak Ibu mendatangkan mujizat. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia berdoa dan mengucap syukur. Wah, luar biasa. Dan ini saya alami. Mengucap syukur itu penting bagi setiap kita. Terlebih-lebih dalam kehidupan kami. Saat rumah kami ini atapnya dimakan rayap Bapak Ibu. Semua gentingnya itu sudah bergelombang karena kayunya retak. Kayunya itu retak, belum patah. Dan gentingnya bergelombang. Jadi kalau hujan itu ada bocor. Bocor itu di mana-mana. Hampir semuanya bocor. Di kamar, kamar atas, kamar bawah, ruang tamu, semua bocor. Kecuali dapur dan ruang makan yang ada deknya itu. Jadi ya berapa lama kami mengalami kesengsaraan seperti itu. Tiap kali kalau hujan itu ya kita susah untuk tidur karena semuanya bocor. Bocor di kamar aja bocor. Jadi kita udah pisah-pisahkan yang namanya kasur supaya nggak kehujanan, gimana dilipat atau gimana caranya. Wah, ini yang saya lakukan berlama-lama. Tapi kami tetap mengucap syukur karena sejak COVID 2019 kami resign. Jadi kami tidak bekerja dan tidak mempunyai dana untuk memperbaiki rumah. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kami. Mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Orang lain nggak ngerti, orang lain nggak tahu. Tapi saya, istri saya, anak saya ini yang mengalami. Gak apa-apa, mengucap syukur aja. Nanti Tuhan kirim berkat. Dalam hati saya sebagai seorang imam, saya ini tanggung jawab, saya belum bisa menyenangkan anak istri saya. Dengan kondisi keadaan seperti ini, anak istri saya ikut susah. Tapi saya tetap mengucap syukur, Tuhan terima kasih Engkau baik. Engkau menjagai rumah saya. Gak sampai ambruk. Karena malaikat-malaikat Tuhan itu menopang. Ya, tapi susahnya itu untuk tiap malam mau tidur itu susah. Karena akhirnya kami bergeser pindah ke ruang tamu tidurnya. Di samping kiri kanan ini ada timba, ada ember, ada apa. Untuk naruh apa ini? Nampung bocoran-bocoran. Itu yang kami alami bertahun-tahun. 1 tahun lebih pada saat musim hujan tiba selalu begitu. Suatu ketika Tuhan datangkan seseorang, melihat, mengirimkan tukang, akhirnya memperbaiki rumah saya. Dan sampai saat ini rumah saya menjadi baik. Itu karena rasa syukur saya kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa ucapan syukur saya kepadanya. Dan lebih kuat lagi ketika saya ada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Ini yang memperkuat iman saya. Karena ada Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mendatangkan orang dari Surabaya. Ini orang yang gak kenal hamba Tuhan. Mau pelayanan di tempat kami nyasar. Akhirnya telepon kami. Dia pengen diantar. Sebelum diantar mampir ke rumah kami yang melihat kondisi rumah kami seperti itu. Dia digerakkan Tuhan untuk memperbaiki rumah. Akhirnya rumah saya kembali menjadi baik dan layak untuk dihuni. Itu karena saya mengucap syukur. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Selama-lamanya baik. Pada saat-saat terakhir. Ini yang masih terbaru di dalam kehidupan kami. Baru saja kita kemarin baru pulang dari Semarang. Bersama rombongan yang dari Surabaya. Ya.
Kita mau naik mobilnya Bu Leni, tiba-tiba kita ini asik ngobrol membicarakan tentang hasil pertemuan dengan Bapak kemarin, dengan gembala kita. Saking asiknya ngobrol Bapak Ibu, sampai setiap pom bensin itu terlewati. Kita nggak ngerti, nggak nyadar kalau bensinnya itu tinggal sedikit, tapi tetap masuk di tol. Bule ini tancap gas. Waduh, ternyata sampai di tol itu yang namanya bensin itu ketip-ketip. Ketip-ketip, dilihat di speedometernya itu ketip-ketip. Waduh, gimana nih? Ya, saya teringat dengan apa yang sudah kami alami. Saya teringat dengan apa yang saya alami dalam hidup saya. Saya berdoa. Mengucap syukur sambil berusaha tentunya Bapak. Saya tanya, kebetulan di rest area pertama itu ada mobil City Trend. Kita tanya. Ternyata dia lebih tahu. Nanti di Boyolali situ ada katanya. Jalannya menurun. Oke, kita lanjutkan. Tapi dengan tidak laju kecepatan tinggi. Kita kecepatan sedang aja, antara 60, 70 itu, terus kebetulan jalannya menurun jadi gas nggak perlu diinjak Bapak Ibu. Luar biasanya Tuhan mendengar doa kami. Saya mengucap syukur terus. Mungkin teman-teman di dalam mobil tahu kalau saya ini komat kamit lagi doa mengucap syukur. Tapi Tuhan dengar. Saya minta malaikat Tuhan terus mendorong mobil ini sampai pada tujuan. Maka pada rest area yang berikutnya nggak ada pom bensin. Ya, dengan berusaha akhirnya diteleponlah pihak jasa marga, dapat Bapak Ibu pertolongan. Wow, saya jadi lega. Tuhan, caramu yang terbaik Engkau lakukan bagi setiap anak-anak-Mu yang senantiasa mengharapkan Engkau. Itu yang saya lakukan. Saya sangat bersuka cita sekali, di mana saya mengucap syukur itu selalu direspon sama Tuhan. Karena apa? Saya rindu melekatkan hati saya kepada Tuhan. Karena saya tahu di dalam firman Tuhan itu, Tuhan sendiri menghendaki kalau kita itu selalu mengucap syukur. Karena kalau kita bersungut-sungut, kalau kita menggerutu, kalau kita itu marah, Tuhan itu gak suka. Tapi apabila kita mengucap syukur, itu adalah kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Di dalam firman-Nya 1 Tesalonika 5:18 itu mengatakan demikian. Jadi ini juga pegangan saya. Saya mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Saya menurut apa katanya Tuhan. Jika Tuhan ngomong A, saya harus melakukan A. Jika Tuhan ngomong B, saya harus melakukan B. Karena hidup saya ini sudah saya serahkan sama Tuhan. Ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam hidup saya pribadi. Apapun yang saya perbuat sampai hari ini Bapak Ibu, saya rindu. Saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu penting. Karena kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, otomatis Tuhan akan menyenangkan hati kita. Menyenangkan hati kita. Dan apa yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Yang diberikan oleh Tuhan itu kita bisa damai sejahtera dan penuh sukacita yang luar biasa. Ini yang saya alami. Waktu Komsel kemarin di Surabaya, saya mengkhotbahkan bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kita alami, kita jalan ke Semarang, ya kita disenangkan. Itulah caranya kalau kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kita pun akan disenangkan. Sampai kapanpun kita disenangkan. Melalui cara Tuhan sendiri. Tidak tahu apa yang terjadi. Karena yang saya tahu, yang saya mengerti, bahwa hidup saya pribadi itu dalam rancangannya. Hidup saya pribadi ada di dalam rencana Tuhan. Itu yang saya pegang. Saya tidak bisa berbuat banyak atas hidup saya. Saya hanya nurut, saya hanya mau. Ini aku Tuhan. Dengan demikian Tuhan tuh selalu menopang, selalu menolong. Dan yang tidak kalah pentingnya,
Iman saya berkata bahwa Tuhan selalu berada di sisi saya. Dengan demikian saya selalu mengucap syukur dan Tuhan mendengar. Saya mengucap syukur, Tuhan merespon. Apa yang saya butuhkan Tuhan pasti berikan. Inilah pentingnya kalau di dalam kehidupan kita itu selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Kehendak Dia satu-satunya. Supaya kita tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Supaya kita tidak bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu adalah dosa, Bapak Ibu. Inilah yang perlu saya sampaikan supaya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.